Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Mekanik BJ, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang prinsip kerja generator pada gas turbin. Untuk kali ini kita akan membahas prinsip kerja turbin pada gas turbin. Sebagai pendahuluan, gas turbin tidak hanya dipergunakan di industri pembangkitan tenaga listrik, namun juga dipergunakan di industri penerbangan, baik komersil maupun pribadi. Namun untuk kali ini kita akan fokus pada gas turbin pada industri pembangkit tenaga listrik yang menggunakan gas turbin, yang sering kita kenal dengan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap. Teori ditemukannya gas turbin pertama kali ditemukan pada tahun 1890 oleh George Brayton, kemudian dikenal dengan siklus Brayton. Siklus Brayton adalah siklus termodinamika yang menjelaskan cara kerja turbin gas. Siklus ini merupakan dasar dari turbin gas konvensional. Selanjutnya, prinsip kerja siklus Brayton. Yang pertama, pembakaran yang terjadi pada chamber gas turbin, kemudian kompresi yang terjadi pada kompresor gas turbin, kemudian ekspansi yang terjadi pada blades turbin pada gas turbin. Karakteristik siklus Brayton. Yang pertama, bersifat reversible atau tidak ada perubahan kimia dan bersifat kontinu. Idealnya, siklus ini memiliki proses isobarik dan isotropik. Kemudian yang ketiga, siklus Brayton memiliki pendingin antar udara, pemanas ulang, dan regenerasi. Baik, selanjutnya kita akan memahami siklus Brayton terhadap peralatan gas turbin, di mana dapat kita lihat di layar terdapat dua kurva siklus Brayton, kemudian simulator dari peralatan gas turbin. Selanjutnya kita lihat dari kurva, dapat siklus 1 ke 2. Siklus ini dinamakan proses kompresi isotropik, di mana proses ini terjadi di kompresor. Proses ini tidak mengalami perubahan temperatur, namun perubahan pada pressure dan volume. Selanjutnya, proses 2 ke 3 pada proses siklus Brayton. Ini dinamakan proses pembakaran isobarik pada gas turbin, di mana di sini terjadi perubahan temperatur, namun tidak terjadi perubahan volume dan pressure. Selanjutnya, siklus Brayton 3 ke 4. Siklus ini dinamakan proses ekspansi isentropik, di mana pada kurva terlihat temperatur tidak mengalami perubahan, namun terjadi perubahan pressure dan volume. Selanjutnya, proses terakhir pada siklus Brayton 4 ke 1. Ini adalah proses pembuangan panas secara isobarik, di mana temperatur mengalami perubahan, namun pressure dan volume tidak mengalami perubahan. Pada penjelasan ini merupakan teori ideal dari siklus Brayton, namun pada kenyataannya tidak ada mesin yang sempurna atau ideal. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari peralatan gas turbin. Yang pertama, motor, yang berasal dari generator yang diubah menjadi motor melalui perangkat SFC yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Motor di sini sebagai penggerak awal aksial kompresor, di mana kompresor berfungsi untuk menyalurkan udara pembakaran pada gas turbin. Sebelum udara masuk di kompresor, udara disaring. Dapat kita lihat filter kompresor pada gas turbin.
di mana filter ini akan menyaring benda-benda asing, hewan-hewan sebelum masuk kompresor. Dikarenakan dengan kecepatan tinggi pada kompresor akan membahayakan blades, baik blades kompresor maupun blades pada turbin. Selanjutnya, udara yang telah disaring melalui filter akan masuk ke dalam kompresor, dan di kompresor ini akan dinaikkan volume dan pressure-nya melalui blades yang berputar sebagai penaik volume, dan blades yang diam atau disebut diffuser akan menaikkan pressure-nya. Di dalam kompresor ini akan terdapat multistage untuk mendapatkan rasio yang dibutuhkan dari kompresor yang kita miliki. Selanjutnya, udara yang memiliki tekanan tinggi akan masuk ke dalam chamber sebagai udara pembakaran di sana. Pembakaran di dalam chamber mencapai 1000 derajat Celcius, sehingga akan terjadi gas expans dari hasil pembakaran yang sangat melimpah dan volume yang sangat besar. Selanjutnya, gas hasil pembakaran yang memiliki kecepatan dan volume tinggi akan keluar dari chamber dan akan melewati nozzle fan menuju power turbine, sehingga turbin dapat berputar dengan sendirinya. Pada saat inilah motor starting dapat kita kembalikan menjadi generator. Karena combustion yang terjadi pada chamber terus-menerus, di sanalah terdapat energi yang berlimpah yang dapat kita pergunakan untuk memutar generator yang kita miliki. Demikianlah penjelasan sederhana dan singkat dari prinsip turbin pada gas turbin. Bila ada kesalahan, mohon masukannya, dan dukung terus channel kami untuk di like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mekanik BJ.